Maka manusia seperti saya sampaikan tadi, menurut kasat mata kita terdapat kekurangan, tetapi itu adalah ciptaan Allah, wujud rupa yang Allah tentukan yang paling terbaik. Ya. Nah, itu tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya pemberi bentuk, ya. Maka Allah menciptakan makhluk manusia itu adalah makhluk yang paling terbaik bentuknya yang telah ditentukan oleh sebaik-baiknya pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mari kita senandungkan, kita mohon kepada Allah, ya Allah, sampaikan sholawat salam serta keberkahan. Sampaikan sholawat salam serta keberkahan. Nah, ini kalau kita membaca sholawat, satu kali akan dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung, nggak tanggung-tanggung, langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita membaca satu sholawat. Ya, yang penting ada kata redaksi shola, ya, sudah saya sering ulang-ulang, ada kata solanya, shola, soli, solu, dan seterusnya, yusolu, yusoli, dan seterusnya, ada kata solanya. Maka itu berbentuk sholawat. Kalau nggak ada, kalau nggak ada bentuk kata solanya, ya, maka itu disebut dengan pujian-pujian, ya, dengan pujian-pujian. Misal seperti kita baca Tola'al badru alaina, itu namanya pujian-pujian. Al-madaih namanya pujian-pujian. Nah, kalau sholawat ada kata solanya. Sholatullah salamu. Nah, itu namanya sholawat. Jadi intinya ada kata solanya lah, ya. Sallallahu ala Muhammad. Nah, itu namanya sholawat. Nah, ketika kita menyampaikan sholawat, kita membaca sholawat, maka langsung dibalas oleh Allah SWT dengan 10 balasan. Satu kali sholawat 10 balasan. Ya. Kemudian kalau kita baca 100 kali, satu hari kita baca 100 kali, maka 100 hajat. 30 hajat dunia, 70 hajat akhirat. Nah, seperti itu. Nah, sholawat. Nah, kalau kita menyampaikan sholawat, kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya kita mendoakan. Ya. Sholawat dari umatnya, dari umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Rasulullah adalah mendoakan, mendoakan apa? Mendoakan kebaikan. Nah, di sini ada beberapa orang yang salah paham. Oh, kalau begitu Muhammad ini berarti orang yang kurang dong. Karena nyatanya dia didoakan seperti itu. Kalau didoakan berarti orang yang kurang, bukan orang yang sempurna. Seperti itu. Nah, maka jawabannya adalah bahwa sholawat yang kita baca pada hakikatnya itu doa untuk diri kita sendiri. Bukan doa untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa kita bersolawat pun, ya, kemuliaan baginda Nabi Muhammad itu tidak berkurang. Ya, dengan kita bersolawat pun, kemuliaan baginda Nabi Muhammad pun ya sudah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tanpa kita bersolawat pun Rasulullah itu nggak berkurang kemuliaannya. Akan tetapi karena begitu sayangnya Allah kepada manusia, karena begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya, maka bahkan diperintahkan untuk bersolawat. Diperintahkan. Ya. Yang mana tadi solawat tadi baliknya bukan kepada Rasulullah, pada hakikatnya adalah kembali kepada kita. Karena ketika kita mendoakan orang lain, maka apa yang kita doakan itu kembali kepada yang mendoakan. Nah, ya Allah sampaikan sholawat itu, ya kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kebaikan. Sampaikan sholawat, kasih, rahmat. Nah, Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu adalah rahmat itu sendiri. Rasulullah itu adalah kasih sayang Allah itu sendiri, yang Allah kemudian turunkan di atas muka bumi ini. Seperti itu. Tetapi di sini
Seakan-akan kita memohonkan agar Rasulullah dikasih rahmat. Nah, seperti itu. Seakan-akan Rasulullah yang butuh, padahal kitalah yang butuh terhadap rahmat itu. Karena Rasulullah itu adalah rahmat itu sendiri. Nah, rahmat itu mau dikasih atau enggak, ya mau dimintakan atau enggak, dia udah rahmat. Seperti itu. Akan tetapi kembali kepada si pembacanya, yaitu kita. Ya Allah, sampaikan sholawat. Wasalim dan sampaikan salam. Nah, ketika kita membaca salam kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terlebih-lebih nanti ayah dan bunda ketika berada di depan apa makam baginda Nabi Muhammad, ya, di depan makam baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita menyampaikan langsung Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya, salam untukmu wahai Rasulullah, kami jauh, ya, datang dari Indonesia, kita sudah berada di depan di tempat di mana kita senantiasa membacakan salam dari kejauhan. Coba, ya, ketika kita sholat assalamu alaika. Nah, itu. Jadi salam dari umat Islam di seluruh penjuru ini nggak pernah berhenti. Indonesia sholat. Selepas itu di mana? Selepas itu di mana sholat? 24 jam itu. Ya, 24 jam. Seperti Allah 24 jam disembah tanpa henti, begitu juga 24 jam Rasulullah, ya, dibacakan sholawat dan disampaikan salam 24 jam tanpa berhenti. Nah, ketika kita menyampaikan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah akan menjawabnya. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Rasulullah menjawabnya dengan jasadnya di alam kuburnya, di alam barzahnya. Rasulullah menjawab dengan jasadnya, bukan rohnya, tetapi dengan jasadnya. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Artinya, jika baginda Nabi Muhammad 24 jam, baginda Nabi Muhammad menjawabi salam yang dibaca oleh seluruh umat Islam yang berada di dunia ini. 24 jam Rasulullah menjawab. Ada yang baca Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi, dijawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oleh Rasulullah dijawab 24 jam. Dan ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah menjawabnya dengan jasadnya. Artinya Rasulullah hidup dengan jasadnya 24 jam. Rasulullah hidup 24 jam. Masih hidup di dalam alam barzah. Nah, seperti itu. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Kenapa kok masih hidup 24 jam? Ya karena Rasulullah menjawab terus 24 jam tanpa henti. Seperti itu ayah dan bunda. Itulah, ya, makhluk yang amat sempurna, ya. Makanya kemuliaannya tidak ada tandingannya. 24 jam selalu, ya, didoakan oleh umat Islam tanpa henti. Kalau kita nggak tahu, ya, kalau kita ini didoain oleh orang lain setiap hari nggak ya, gitu. Setiap waktu nggak ya, setiap menit nggak ya, setiap detik nggak ya. Apalagi 24 jam full. Nah, kayaknya susah banget gitu ya. Tetapi ini baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, 24 jam. Ya. Seluruh umat Islam dalam setiap waktunya itu menyampaikan salam Assalamualaikum, ya, keselamatan, salam, kesejahteraan, ya, alaika atas engkau ayuhan nabi, wahai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya dan bunda ketika berada di Masjid Nabawi, maka apa? Hadirkan, ya, makna ini bahwa kita sudah berada di depan orang yang senantiasa kita sampaikan salam, ya. Mungkin kalau dari kejauhan, ya, kita telepon Assalamualaikum gitu ya, kalau jauh. Ini udah dekat. Kira-kira gimana ya dan bunda, ya? Kita sambil nunjuk, ya, sambil nunjuk menghadirkan orangnya di depan kita. Assalamualaikum.
Ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barik dan keberkahan, keberkahan dan semoga Allah memberikan keberkahan. Keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau kita hartanya itu harta yang berkah, maka hartanya mudah untuk diajak kebaikan. Kalau waktunya kita waktu berkah, waktunya itu mudah digunakan untuk kebaikan, ya, dan seterusnya. Ya kalau anak yang berkah, kalau keluarga yang berkah, itu keluarga yang mudah diajak untuk menuju kebaikan, ya. Kalau ke masjid gampang gitu ya. Jangan kalau ke mall gampang, kalau ke masjid susah. Nah, itu berkah atau enggak ya tinggal dinilai sendiri ya. Wabarik dan berikanlah keberkahan ala sayyidina Muhammad, ya, terhadap junjungan kita, pemimpin kita yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sholawatnya ayah dan bunda ya. Sholawat daripada Asmaul Husna-nya. Nah, Asmaul Husna-nya tadi di atas sudah kita baca. Jadi Allah memerintahkan kita walillahil asmaul husna. Allah punya asmaul husna, nama-nama yang indah yang baik. Kita diperintahkan untuk berdoa dengan itu dan Allah juga memerintahkan kita untuk bersolawat. Nah, kita akan membaca solawat yang digubah, yang dibuat ya menggunakan asmaul husna. Atil musawwir. Nabi Muhammad adalah hambanya Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah tadi adalah zat yang maha menciptakan, maha membentuk ya, maha menentukan bentuk. Wala alihi juga terhadap keluarganya. Jadi sholawat, salam, keberkahan juga dimintakan bukan hanya untuk baginda Nabi Muhammad, tetapi juga untuk keluarganya. Siapa keluarganya? Ya kita semua ini. Kullu mu'minin taqiyin, setiap orang yang beriman. Itu adalah keluarga baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi hasanta khalqahu wa khuluquh. Siapa baginda Nabi Muhammad ini? Ya, adalah alladzi hasanta, yaitu satu makhluk, satu sosok, satu manusia, satu ciptaan Allah yang hasanta khalqah, yang Allah sudah perindah. Ya. Allah perindah khalqahu, fisiknya. Fisiknya indah. Fisik baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu indah. Rambutnya, ya rambut. Maka pelajari, pelajari tentang apa namanya bentuk fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ayah dan bunda bisa ya beli buku terjemah As-Samail Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi atau karya eh, As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Nah, itu juga ada. Itu bagus, bagus sekali. Ya, nanti saya kirim ininya, gambarnya mungkin di Mas Wadud. Ya, ayah dan bunda bisa searching nanti di apa toko-toko online ya untuk dibeli. Silahkan ya. Untuk mengenal apa tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bentuk fisiknya, matanya, ya, kemudian alisnya, kemudian apa ini namanya tangannya, ya, kemudian semuanya, sendi-sendinya, bentuk sendinya Rasulullah, kemudian jari jemarinya Rasulullah itu jari jemarinya itu adalah besar-besar, artinya kokoh, ya. Semua ada ya langsung hormat kepada cuma kepada Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ciptakan ya dengan Hasan Takholqoh, fisik yang sangat indah, fisik yang sangat indah, wa khuluqoh, dan juga Allah perindah akhlaknya ya, maka akhlak baginda Nabi Muhammad itu seluruhnya akhlak yang indah ya. Silahkan disebutkan akhlak apapun ya,
Rasulullah itu pasti yang terindah. Ya, kedermawanannya, ya, kemudian keramahannya, bagaimana baginda kemudian memberikan satu motivasi, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Ya, senyummu kepada tetanggamu, kepada saudaramu itu sedekah bagi kamu. Nah, seperti itu. Nah, kalau Rasulullah aja mengatakan seperti itu, bagaimana ya keseharian Rasulullah itu orangnya itu serem gitu ya. Jadi kalau putra putrinya atau cucunya itu kalau ketemu langsung takut gitu ya. Mungkin Mas Wadud kalau anaknya Mas Wadud pulang langsung takut ya, yang tadinya main-main langsung disembunyiin mainnya ya. Apakah seperti itu? Baginda Nabi Muhammad itu enggak seperti itu ya. Begitu dekat dengan putra, dengan cucunya semuanya dekat. Saking dekatnya ya sampai-sampai ya cucu-cucunya itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu kalau baginda Nabi sedang sholat itu ikut naik ke punggungnya. Coba ada nggak kalau misal katakan kita ditakuti oleh putra-putri kita, lalu ketika kita sholat ada yang naik ke punggung kita nggak? Nggak mungkin, nggak ada. Ya. Tapi karena saking deketnya, ya nggak menakutkan tadi, ya. Tapi menyenangkan. Nah, akhirnya ketika kita lagi sholat, putra-putri kita, cucu kita naik ke punggung kita. Nah, seperti itu, ya. Jadi akhlak baginda Nabi Muhammad SAW itu akhlak yang terindah, ya, ya, akhlak yang sangat indah sekali. Jadi diperindah oleh Allah SWT fisiknya, ya fisiknya itu adalah fisik terindah, sebaik-baik fisik, dan akhlak pun sebaik-baik akhlak, seterindah-indahnya akhlak. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Putus Ustaz, suaranya Ustaz. Suaranya putus. Baik, cek jelas. Oke, jelas. Baik, ya mohon maaf ada kendala teknis ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak sekali-kali diminta kecuali memberi apapun yang diminta, apalagi sekelas harta, ya, apalagi sekelas harta, ya. Bahkan surga pun diminta kasih, ya. Rasulullah kemudian bersabda, ya Rasulullah, ibu-ibu ya orang tua yang ditinggalkan oleh 3 putrinya maka baginya surga. Ada yang nanya kalau 2 gimana Rasulullah? Rasul jawab maka baginya surga. Kalau 1 gimana Rasul? Kalau 1 juga surga. Jadi kalau ada ayah dan bunda punya putri yang meninggal, jangan dihibur oleh Rasulullah bahwa insya Allah itu sebagai tabungan, sebagai bekal untuk mendapatkan tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita sambut ya dengan kesabaran, dengan kebersyukuran, dengan amal soleh dan seterusnya. Ya. Dikasih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang diminta dikasih. Tidak sekali-kali ada yang meminta ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itulah perangai akhlak dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baiknya akhlak, sebaik-baiknya fisik dan sebaik-baiknya akhlak. Fakana imaman lil muhsinin, ya. Maka baginda Nabi Muhammad yang merupakan bentuk fisiknya terbaik, kemudian akhlaknya adalah akhlak yang terbaik, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin lil muhsinin bagi setiap orang-orang yang melakukan kebaikan. Ya, bagi setiap al-muhsin, ya al-muhsin itu adalah
Bisa juga diartikan adalah orang-orang yang memilih kebaikan-kebaikan. Bisa juga orang yang kemudian beribadah hidupnya itu sudah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-muhsin. Jadi orang yang beribadah dan dia seakan-akan melihat Allah. Kalaupun enggak, minimal dia merasa bahwa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah itu adalah menjadi pemimpin Hilang kembali Ustaz suaranya. selalu merasa bahwa dirinya terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, ini koneksinya ya, mohon maaf. Nah, seperti itu ya. Jadi baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah makhluk ya, satu makhluk yang Allah ciptakan dengan penciptaan yang sangat sempurna, baik fisik maupun akhlaknya. Hilang Ustaz suaranya. Oke. Oke, mohon tunggu ya Bapak Ibu ya. Biasa mungkin koneksinya Ustaz. Pastikan lagi Ustaz koneksinya. Oke, Ustaz keluar terlebih dahulu untuk masuk kembali agar koneksinya lebih bagus ya Bapak Ibu ya. Mohon izin, alhamdulillah. Oke, kita tunggu Ustaz, alhamdulillah sudah masuk. Oke, silakan Ustaz. Ya, jaringannya padahal pagi-pagi ya. Udah olahraga aja ini jaring. Silakan, Ustaz. Baik. Cek kelas Mas Wadud, kelas? Kelas, alhamdulillah. Oke, baik. Ya. Kita sebutkan, coba di list ya. Akhlak yang terpuji itu apa aja? Silahkan di list ya. Silahkan di list. Itu baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu semuanya itu di nomor pertama, di urutan pertama, kesabarannya, ketawakalannya, kebersyukurannya, ya, kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba ketika berada di Taif, ya, setelah Rasulullah tes, suaranya jelas. Jelas, Ustaz. Baik. Ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, setelah diblokade selama 3 tahun, ya, selama 3 tahun Rasulullah itu diisolasi oleh orang kafir Quraisy, oleh keluarganya sendiri diisolasi untuk tidak ada dakwah di Mekah saat itu 3 tahun, bayangkan ya. Di mana? Di Si'ab Abi Thalib ya, itu yang ayah dan bunda Mas Wadud pasti tahu di sana ya, ada Si'ab Abi Thalib. Nah, di situ itu diisolasi baginda Nabi dan para sahabat, tidak boleh melakukan perekonomian, suplai makanan yang masuk ya, dan juga nggak boleh, nah ini nggak jelas lagi nih ya, itu selama 3 tahun ayah dan bunda. Selepas itu kemudian baginda Nabi tertimpa musibah apa? Istrinya meninggal, kemudian pamannya Abu Thalib meninggal ya. Untuk hijrah ke Taif itu, pergi ke Taif, harapannya adalah bisa diterima di sana. Ternyata ya, tetapi dilemparin
batu. Kemudian gunung-gunung di sekitaran Taif itu menawarkan, diperintahkan oleh Allah SWT untuk menawarkan kepada baginda Nabi. Untuk apa? Untuk membinasakan penduduk Taif. Coba, kira-kira kalau kita gimana? Kalau kita nyari masa, ya, nggak ditawarin aja udah nyari masa, cari. Yang kita untuk balas dendam kan gitu. Baginda Nabi Muhammad sudah di Taif ini dibinasakan. Lalu apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, biarkan, jangan. Ya, saya berharap kelak ya dari keturunan Taif ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada mereka karena mereka ini nggak tahu. Itulah ucapan yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang disambut ya dengan lemparan batu, bahkan beliau berdarah ya. Sedih, sangat sedih sekali. Tetapi sikap tadi akhlak Rasulullah begitu sabar ya. Sabar sekali. Coba kalau kita baca ya, kalau kita baca sejarah-sejarah nabi terdahulu itu Nabi Nuh, Nabi Lut ya, pada titik tertentu lalu memohon kepada Allah, ya Allah ya, ini saya udah apa falam yazid ya hum du'ai illa firoro, saya ajak mereka kok malah tambah jauh ya, udahlah binasain aja, itu nabi-nabi sebelumnya kan seperti itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam coba ya betapa sabarnya baginda Nabi Muhammad. Nah, maka Rasulullah menjadi imam, pemimpin bagi orang yang sabar. Kebersyukuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala mencari di mana ini suamiku malam-malam nggak ada, di samping tempat tidurnya kok nggak ada, dicari gitu ya. Ya bunda juga mungkin nyari ya suaminya kayak gitu, dicari-cari gimana. Ternyata lagi main HP di samping ya. Tapi ini Rasulullah lagi sholat, dicari lagi sholat. Lalu ditunggu, dilihat. Ini Rasulullah, Masya Allah. Sholatnya ini lama sekali. Ya, sholatnya lama sekali. Sholat malam ya. Lama sekali. Bahkan hatta tawaromat kodamah ya. Sampai kemudian betisnya ini lebam ya. Sampai bengkak. Saking apanya itu? Saking lamanya. Lalu ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wahai suamiku, Mas, ngapain? Sampean itu kok kayak gitu ngapain? Antum kayak gitu ngapain? Ya, bukankah dosa-dosamu itu sudah diampuni? Yang telah lalu, bahkan yang akan datang sudah diampuni. Apa jawaban baginda Nabi Muhammad SAW? Afala aku abdan sakuro. Saya hanya kepengen tercatat menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Itu aja. Coba Bu, ayah dan bunda. Maka Rasulullah adalah pemimpin ya, pemimpin bagi orang-orang yang bersyukur. Fahassan tahulukoh ya, akhlaknya Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad dengan akhlak yang terbaik. Tawakalnya tawakal yang terbaik. Ya, ketika kisah ya perang di mana di Madinah ya, perang Khandaq, perang Parit, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya lapar. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah cari-cari? Apakah Rasulullah lalu cari makan ke sana ke sini? Ya, tinggal ke santri-santrinya tinggal tanya ya. Ibarat kata, Kang, ada nggak Kang makanan hari ini? Nggak kayak gitu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mengambil batu, dan batu itu Rasulullah selipkan ya di tengah-tengah baju dan kulit perut baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ketawakalan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik makhluk Allah yang telah Allah bentuk, baik fisiknya maupun telah Allah bentuk akhlaknya.
Ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Maka baginda Nabi Muhammad merupakan imam, pemimpin bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, apapun kebaikannya, sedekah, ya, senyum, apapun silakan sebutkan ya dan bunda, silaturahim. Kita ngaji saat ini, itu pemimpinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana baginda memotivasi kepada kita? Tolabul ilmi, mencari ilmu. Faridotun, itu adalah kewajiban. Ya, faridotun itu beda dengan fardu. Kita kan kalau sholat, sholli fardhu zuhri, kan ada fardu itu kan, ada kata fardu. Ya, sholli fardhu zuhri, arba'a rakaati mustaqbilal kiblati, adaan makmuman dilaitala. Kan ada kata fardo itu. Nah, di sini bukan fardu lagi, tetapi kata-katanya adalah faridoh. Katanya faridoh, bukan tolabul ilmi fardun, bukan. Tapi faridotun. Jadi mencari ilmu itu bukan sebatas wajib, sangat wajib bagi setiap umat Islam. Nah, Rasulullah memberikan motivasi itu, dorongan itu. Nah, maka bagi siapapun yang mencari ilmu, maka baginda Nabi Muhammad SAW merupakan pemimpinnya. Ya, merupakan pemimpinnya. Karena Rasulullah yang menjadi pelopornya, yang menyerukan tadi kita untuk belajar. Maka nggak boleh umat Islam itu kok bodoh, itu nggak boleh. Itu merupakan kriminalitas, ya, tindak pidana, bukan perdata, tindak pidana. Menurut siapa? Menurut Profesor Zarko, ya. Menurut Profesor Zarko itu beliau mengatakan bahwa merupakan kriminalitas